Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah amma ba'd. Qala al-musannifu aqsamul qiyas. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan qiyas, di mana di pertemuan sebelumnya kita kenal bahwasanya ada istilah qiyas, dan qiyas merupakan sumber syariah yang keempat setelah ijma' para ulama. Ada qiyas, di mana qiyas seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah menyerupakan permasalahan dengan permasalahan yang lain, dalam artian menyerupakan permasalahan yang tidak ada hukum dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW, kemudian hukum yang tidak ada permasalahan yang tidak ada hukum nas jelas dari Al-Quran atau hadis tersebut disamakan dengan permasalahan yang lain, di mana permasalahan yang lain tersebut ada nas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembagian qiyas. Yang qasimul qiyasu min haithiyatin katsiratin ila aqsamin katsirah. Jadi kata beliau, qiyas itu terbagi dari beberapa sisi yang banyak sekali, dan qiyas itu terbagi pada beberapa bagian. Wa min dzalika annahu yanqasimu ila qiyas illatin, dan dari pembagian itu qiyas itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dikenal dengan qiyasu illah, wa qiyasu dilalatin, yang kedua adalah qiyas dilalah, wa qiyasi syabahin, dan yang ketiga adalah qiyas syabah. Jadi qiyas ada 3, ada qiyas illah, ada qiyas dilalah, dan juga yang ketiga adalah qiyas syabah. Yang pertama adalah qiyasul illah, wa huwa al-qiyasul ladzi tudkaru fihi al-illatu sarahatan. Adalah qiyas yang mana illahnya disebutkan dengan jelas, wa takunu dallatan 'alal hukm, di mana illah tersebut itu sangat menunjukkan akan hukum yang ada, wa mu'arrifatun lahu, dan juga illah itu sebagai sebab kita akan mengetahui hukumnya, bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Jadi kalau kita pandang secara akal, tidak mungkin illah itu berbeda dari hukumnya atau hukum berbeda dari illahnya. Jadi secara akal, ketika ada illah itu maka ada hukum, ketika tidak ada illah itu maka tidak ada hukum. Seperti contohnya khomer. Khomer kenapa diharamkan? Hurrimal khamru innama hurrimal khamru li iskarihi. Sesungguhnya khomer itu diharamkan tidak lain dan tidak bukan kecuali karena khomer tersebut memabukkan. Jadi di sini sudah jelas, sudah ada kejelasan akan ilahnya, di mana khomer itu diharamkan karena memabukkan. Andai kata memabukkan di sini tidak ditemukan dalam khomer, niscaya khomer tidak akan haram. Maka di sini sudah sangat jelas lagi bahwasanya ilahnya disebutkan, ilah keharaman khomernya itu disebutkan dengan jelas. Maka apabila ilah dari suatu hukum itu dijelaskan, maka itu namanya qiyas illah. Wa dzalika ka qiyasil birati 'alal khamr fit tahrim, seperti halnya mengkiaskan bir terhadap khamr dalam keharamannya, bi jami'il iskari fi kullin, dalam bentuk iskar memabukkan dari semuanya. Yang bir juga memabukkan, khamr pun juga memabukkan. Wa huwa illatut tahrim fil asli, dan iskar di sini merupakan illah akan keharaman dalam khamr, di mana kama waradat bihan nusus syar'iyyah sarahatan, di mana nas-nas syariat sangat menjelaskan bahwasanya illat akan haramnya khamr adalah iskar. Hurrimal khamru li iskari wa hiya mawjudatun fil far'i, dan iskar tersebut, illah tersebut memang ada dalam bir. Bir itu juga memabukkan, seperti halnya khamr juga memabukkan. Fala yahsunu aqlan takhalluful hukmi tahrimi anha, sehingga secara akal gak mungkin bir itu tidak haram sedangkan di sana ada sifat yang memabukkan, lidalalatiha alaihi, karena illah iskar ini menunjukkan akan hukum yang haram tadi. Sehingga karena tidak ada bedanya antara
khomer dan bir, di mana khomer itu memabukkan, begitu juga bir memabukkan atau minuman-minuman lain yang juga memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khomer. Khomer haram, maka minuman-minuman yang lain yang berdampak memabukkan maka juga diharamkan dengan cara kias.